Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti jejaknya dalam kebaikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rohim, lapangkanlah hati kami dalam menerima ilmu, berikanlah cahaya dalam pemahaman kami, dan mudahkanlah kami dalam mengamalkan kebaikan. Amin. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang di episode ke-28. Dengan tema, budaya dan agama, dua jalan yang saling menguatkan. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berada dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menelusuri video-video sebelumnya di channel ini. Banyak kisah dan makna yang bisa menjadi inspirasi dalam hidup kita. Sahabat cerita dan makna hidup. Makna budaya dan agama dalam perspektif yang sederhana. Menurut asal bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang berarti akal atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Agama juga berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari tidak, dan gama, kacau, yang berarti tidak kacau, atau suatu sistem keyakinan yang mengatur kehidupan. Menurut bahasa universal, budaya adalah kebiasaan dan nilai yang berkembang di suatu masyarakat sebagai bentuk adaptasi dan identitas. Agama adalah sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan memberikan panduan dalam kehidupan. Dalil tentang budaya dan agama dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya adalah bagian dari ketetapan Allah untuk memperkaya kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, dalam hadis riwayat Abu Dawud, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Hadis ini mengingatkan agar budaya yang kita serap tidak bertentangan dengan nilai Islam. Makna budaya dan agama dalam perspektif iman, ihsan dan Islam. Iman adalah keyakinan yang teguh kepada Allah, Rasul-Nya, dan ajaran Islam. Dengan iman yang kuat, seseorang akan memandang budaya dengan kacamata tauhid dan syariat. Bagaimana iman membantu menilai budaya? Menilai budaya dengan Al-Quran dan hadis. Tidak semua budaya bisa diterima dalam Islam. Budaya yang bertentangan dengan tauhid, seperti ritual syirik, harus ditinggalkan. Menjaga akidah dalam budaya lokal. Misalnya, tradisi kenduri atau selamatan di masyarakat bisa menjadi amalan baik jika niatnya adalah sedekah dan syiar Islam, tetapi menjadi keliru jika disertai keyakinan bahwa makanan bisa membawa keberuntungan sendiri. Memurnikan budaya dari unsur haram. Budaya berpakaian di setiap daerah berbeda-beda, tetapi Islam menetapkan batasan aurat. Maka, budaya berpakaian harus tetap dalam koridor syariat. Tradisi menghormati orang tua. Di banyak budaya, ada tradisi mencium tangan orang tua sebagai tanda hormat. Ini sesuai dengan Islam karena menghormati orang tua adalah perintah agama. Seni dan musik. Islam tidak melarang seni dan musik selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti lirik yang merusak akhlak atau mengandung maksiat. Dan pemborosan-pemborosan yang berlebihan, sehingga jauh dari nilai-nilai ibadah. Atau segala sesuatunya tidak mengandung pembelajaran kepada hal yang baik. Kesimpulan, iman menjadi standar dalam menilai budaya. Jika suatu budaya sejalan dengan Islam, maka bisa diterima. Jika bertentangan, maka harus ditinggalkan atau disesuaikan agar sesuai dengan ajaran Islam.
Ihsan berarti melakukan sesuatu dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga seorang Muslim akan berusaha melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dengan ihsan, seseorang tidak hanya melihat apakah budaya itu benar atau salah, tetapi juga bagaimana menerapkannya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Bagaimana ihsan membantu memahami budaya, memahami makna di balik budaya. Setiap budaya memiliki makna filosofis. Ihsan membantu kita memilah mana yang bernilai baik dan mana yang harus dihindari. Mengharmoniskan budaya dengan akhlak Islam. Islam tidak menghapus budaya, tetapi mengarahkannya agar tetap bernilai ibadah. Menggunakan budaya sebagai sarana dakwah. Seorang Muslim dengan ihsan akan melihat budaya sebagai sarana menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, tradisi gotong royong. Islam mengajarkan untuk saling membantu. Tradisi gotong royong dalam masyarakat adalah bentuk ihsan dalam sosial. Islam mengajarkan kepedulian sosial. Budaya gotong royong adalah contoh penerapan nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa dan kesopanan. Islam menganjurkan berbicara dengan baik. Dalam budaya tertentu, menundukkan kepala saat berbicara dengan orang tua adalah tanda hormat. Ini selaras dengan ajaran Islam tentang adab. Pesta pernikahan. Banyak budaya memiliki tradisi pernikahan yang panjang. Dengan ihsan, seorang Muslim akan menyaring mana yang sesuai dengan Islam, seperti walimah, dan mana yang harus ditinggalkan. Seperti pemborosan atau campur baur laki-laki dan perempuan. Adat berjabat tangan dan mengucapkan salam. Dalam budaya Indonesia, berjabat tangan adalah tanda hormat. Dalam Islam, salam adalah doa yang mengandung keberkahan. Upacara adat dengan nilai Islam. Contohnya, tradisi tahlilan dalam masyarakat Nusantara adalah bentuk doa bersama untuk mendoakan orang yang telah wafat. Di luar hal itu yang sifat madorot bisa dihindari. Pakaian Muslim yang beradaptasi dengan kearifan lokal. Seperti baju koko dan sarung yang menjadi ciri khas umat Islam di Indonesia, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Islam. Peringatan Maulid Nabi. Di beberapa daerah, Maulid dirayakan dengan zikir dan tausiah, yang merupakan cara menyebarkan syiar Islam melalui budaya. Kesimpulan, ihsan membantu kita mengharmoniskan budaya dengan Islam, tanpa meninggalkan kebaikan yang ada dalam tradisi masyarakat. Islam adalah jalan hidup yang meliputi aturan dan tata cara ibadah serta hukum dalam kehidupan. Budaya dan agama tidak bertentangan. Justru budaya bisa menjadi sarana dalam menjalankan agama, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk menghindari pertentangan antara budaya dan Islam, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Mengutamakan syariat Islam. Jika ada budaya yang bertentangan dengan Islam, maka syariat yang harus diikuti. Contoh, budaya pacaran bertentangan dengan Islam karena mendekati zina. 2. Memurnikan budaya dari unsur syirik dan maksiat. Jika suatu budaya memiliki unsur yang bertentangan dengan tauhid atau moral Islam, maka harus diperbaiki. Contoh, dalam budaya Jawa ada mitoni, syukuran 7 bulan kehamilan. Ini boleh dilakukan selama niatnya adalah bersyukur kepada Allah, bukan karena kepercayaan mistik. 3. Menggunakan budaya sebagai sarana dakwah. Dengan memahami budaya, kita bisa lebih mudah menyampaikan Islam kepada masyarakat. Contoh, Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara dengan pendekatan budaya, seperti wayang dan gamelan. 4. Bersikap bijaksana dan tidak kaku. Islam adalah agama yang fleksibel dalam urusan duniawi. Selama suatu budaya tidak bertentangan dengan Islam, maka bisa dijalankan. Contoh, penggunaan pakaian tradisional seperti batik atau baju adat dalam acara resmi. Sahabat cerita dan makna hidup. Apakah budaya dan agama terpisah?
Memahami budaya dan agama sebagai sesuatu yang bertentangan adalah keliru. Islam datang bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyempurnakannya. Selama budaya selaras dengan ajaran Islam, maka budaya bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agama Islam tidak mengadopsi budaya Arab, tetapi Islam diturunkan di tengah masyarakat Arab, sehingga beberapa unsur budaya Arab ada dalam sejarah awal Islam. Namun, Islam bukan milik budaya tertentu. Islam adalah agama universal yang membawa aturan dan nilai yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Islam adalah rahmatan lil alamin, terlepas dari budaya manapun. Islam diturunkan di Arab, tetapi bukan budaya Arab. Islam adalah wahyu dari Allah, bukan hasil dari perkembangan budaya Arab. Meskipun Rasulullah berasal dari suku Quraisy di Arab, ajaran Islam bersifat universal dan tidak terbatas pada kebiasaan bangsa Arab. Beberapa kenyataan sejarah ada beberapa budaya Arab yang dihapus oleh Islam. Jahiliyah, sebelum Islam, masyarakat Arab memiliki budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penyembahan berhala, riba, fanatisme kesukuan, dan penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Islam menghapus praktik ini. Islam membawa hukum dan aturan yang tidak bergantung pada budaya tertentu, tetapi berasal dari wahyu Allah. Budaya Arab yang sesuai dengan Islam dan tetap dipertahankan. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyu. Tetapi Islam tidak mengharuskan semua orang Arabisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian sederhana, Rasulullah mengenakan jubah dan sorban karena itu adalah pakaian masyarakat Arab, tetapi Islam tidak mewajibkan umatnya mengenakan pakaian Arab, asalkan menutup aurat sesuai syariat. Makan kurma dan susu, Rasulullah menyukai kurma dan susu, tetapi itu tidak berarti umat Islam diwajibkan mengonsumsinya. Makanan halal dari berbagai budaya juga diperbolehkan. Islam berkembang di berbagai belahan dunia dengan budaya yang berbeda, seperti di Indonesia, Turki, Afrika, dan Persia. Islam tidak menghapus budaya lokal, selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, Islam masuk ke Nusantara dan berakulturasi dengan budaya lokal seperti batik dengan motif Islami, pesantren sebagai sistem pendidikan, dan upacara pernikahan adat yang diselaraskan dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab, kecuali dengan ketakwaan. Hadis riwayat Ahmad. Islam tidak mengistimewakan budaya Arab, yang membedakan manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Hadis Nabi ini menjelaskan tentang keuniversalan Islam dan kemandirian Islam. Sahabat, Islam tidak mengadopsi budaya Arab, tetapi diturunkan di Arab dan membawa aturan dari Allah yang berlaku bagi semua manusia. Budaya Arab yang bertentangan dengan Islam dihapus, sementara budaya yang sesuai dibiarkan. Islam juga menerima budaya dari berbagai bangsa selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, Islam bukan Arab, dan Arab bukan satu-satunya cara menjalankan Islam. Islam adalah agama yang bisa diterapkan dalam budaya manapun selama nilai-nilainya tetap dijaga. Dalam Islam, budaya tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang bisa selaras dengan ajaran Islam jika dipahami dengan iman dan ihsan. Dengan pendekatan ini, umat Islam bisa menerima, menyesuaikan, atau menolak budaya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, tanpa terjebak dalam fanatisme atau mengabaikan identitas keislaman. Dalam kaidah fikih, adat kebiasaan bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini berarti budaya yang tidak bertentangan dengan Islam bisa diterima dan menjadi bagian dari kehidupan Muslim. Sahabat cerita dan makna hidup. Islam tidak menolak budaya, tetapi mengarahkannya agar sesuai dengan nilai-nilai iman dan ihsan.
Iman membantu kita menilai budaya berdasarkan syariat, sementara ihsan mengajarkan kita untuk mempraktikannya dengan bijaksana. Selama budaya tidak bertentangan dengan Islam, ia bisa menjadi sarana dakwah dan memperkaya kehidupan Muslim. Dengan memahami iman dan ihsan dalam budaya, kita bisa menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran Islam tanpa bertentangan dengan syariat. Jadilah Muslim yang mencintai budaya dengan iman dan ihsan, sehingga Islam tetap bersinar di setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih, sahabat cerita dan makna hidup, sudah menyimak hingga akhir. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang bagaimana budaya dan agama bisa berjalan berdampingan. Intisari dari pembahasan ini, budaya adalah kebiasaan yang berkembang di masyarakat, sedangkan agama adalah petunjuk hidup dari Allah. Budaya bisa menjadi sarana untuk menjalankan ajaran Islam jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Islam bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk menyempurnakannya agar sesuai dengan ajaran Allah. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ilmu dengan penuh kesadaran. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam memahami ajaran Islam dengan benar. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.